92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Masih di Ladies Talk barengan sama Elke para ladies. Ada Pak Produser Ricky Hans dan juga ada Cieni ya bareng-bareng teman-teman. Seru banget ternyata. Aduh, pantesan aja ya diomongin sama banyak orang ya si MBTI ini kan. Pantesan banget. Dan emang apa ya? Ini mempermudah hidup kita juga nggak sih? Citip, bener ya? Harusnya. Kalau kita tahu gitu. Harusnya. Bisa dua sisi. Apakah aku mengenal dia atau jangan-jangan aku belum mengenal dia? Nah, halo. Ya kan? Bener banget. Kalau sampai nih teman-teman nih ya, Sobat Maestro udah dengerin Ladies Talk dan jadi tahu, terus tiba-tiba ngecek, terus ternyata dia bukan orang yang gue tahu selama ini seperti itu gitu kan. Jadi pengen nyanyi gue. Jangan. Apa ya Cieni, ini emang suka begini sih orang-orang di Ladies Talk nih memang Cieni. Iya. Merek radio doang gini kita. Jangan dijelasin terlalu kayak gitu Bapak. Tolong. Nanti kapok Cieni gak mau diundang lagi loh. Ayo gimana. Cieni kita lanjutin yuk Cieni. Tadi kan yang pertama nih Sobat Maestro, yang buat kamu yang ketinggalan bisa cek aja di YouTube channelnya Maestro Radio Bandung. Kita yang pertama tadi sudah membahas satu aspek nih Sobat Maestro. Ada introvert, extrovert. Nah, kalau kamu bingung nentuin yang mana, tonton dulu YouTube-nya Radio Maestro ya, Ladies Talk ya. Kita mau lanjut. Kita lanjut lagi ke aspek yang kedua, Cieni. Silahkan. Ya, ini aspek yang kedua. Kalau tadi itu adalah introvert dan extrovert ya. Ini adalah aspek yang selanjutnya itu bagaimana kita memahami ataupun mendapatkan informasi, mencerna informasi dari luar gitu. Nah, ini seperti apa sih? Ini agak sedikit ini sih abstrak gitu ya. Kalau tadi introvert extrovert gitu ya, yang dibahas tentang introvert extrovert itu kita lebih umum ya, lebih mudah untuk kita pahami biasanya. Nah, kalau yang ini adalah tentang bagaimana kita memahami informasi dari lingkungan. Itu ada dua hal, yaitu sensing dan intuiting. Ya, kita sering dengar gitu. Wah, itu intuisi aku sih seperti ini gitu. Intuisinya seperti ini gitu. Atau nah, kalau yang sensing itu bagaimana mendapatkan informasi itu dengan terlibat langsung gitu. Jadi secara faktanya real gitu. Biasanya kalau yang sense itu berkaitan dengan panca indera kita. Jadi kalau kita memahami informasi itu berdasarkan panca indera kita, apakah itu dengan melalui penglihatan, faktanya ada, kemudian juga melalui pendengaran, melalui penciuman dan lain-lain yang berkaitan dengan indera. Sedangkan intuisi itu lebih ke abstrak gitu, abstrak, imajinatif, kemudian juga mengandalkan intuisi. Ya, dan di dalam MBTI itu kalau sensing itu disingkatnya menjadi S, sedangkan intuisi itu menjadi M. Karena apa? Karena yang I-nya itu adalah introvert kan, supaya nggak ketuker. Makanya kan ada INTP, INTJ. Nah, itu itu adalah intuition lah kalau dalam bahasa Inggris, disingkatnya menjadi M. Nah, ini yang juga kalau kita nggak paham, itu pun bisa menjadi sumber kesalahpahaman. Kenapa? Karena cara berpikir orang yang sensing dengan orang yang intuisi itu tuh beda banget gitu. Kalau yang sensing itu biasanya tipenya realistis dan praktis, jadi real gitu. Jadi kalau misalnya ada ada kejadian pun dia akan melihat dari sisi ini ada kejadiannya seperti apa, faktanya apa, datanya apa, kayak investigasi lah kalau kita itu ya ada. Sedangkan kalau si intuiting itu lebih ke abstrak, pemikiran, mengadakan intuisi, ngambil kesimpulan gitu. Tapi bukan six sense gitu ya, jadi indra keenam gitu, si intuisi itu tiba-tiba ada gitu, enggak juga. Tapi lebih ke memang sudah terlatih imajinasi abstraknya itu ketika dia melihat sesuatu itu dia akan beyond the reality lah istilahnya kalau si intuiting ini. Dan biasanya sih ini kalau misalnya enggak dipahami itu bisa jadi sumber ribut juga. Bahkan kalau udah paham pun kadang-kadang ya masih juga ada perbedaan cara berpikir gitu. Ada orang yang berpikirnya dari A, B, C, D, E gitu teratur gitu. Jadi yang memang sudah terpola, sedangkan kalau yang intuisi itu biasanya memang lompat-lompat juga gitu. Cara berpikirnya itu dari A ke Z gitu. Bisa A ke Z terus balik lagi ke
ke D, ke C gitu. Jadi biasanya lompat-lompat tapi dia udah tahu gitu, oh di akhirnya akan seperti ini. Tapi kalau yang S biasanya akan tertata begitu sesuai dengan realita. Itu jadi kalau realita seperti ini dia akan dirunut satu-satu gitu. Nah ini memang agak sedikit maksudnya agak sedikit abstraksi sebenarnya karena berkaitan dengan pola berpikir kita juga gitu. Nah kalau yang si sensing ini biasanya realistis dan praktis. Jadi kalau ngambil ada kegiatan juga biasanya kegiatan-kegiatan yang memang ya udah tertata, terjadwal, praktis, mudah untuk diikuti gitu. Biasanya seperti itu. Sedangkan kalau yang intuiting biasanya itu bisa disebut dreamer gitu ya. Jadi visionable. Jadi vision itu berpikirnya jauh ke depan gitu. Kalau biasanya sih untuk menjelaskan hal ini tuh kalau teman-teman suka detektif ya, ini ada detektif terkenal itu yang satu itu Conan Sir Arthur Conan. Detektif Conan. Benar. Conan versus. Nah itu kan kalau cara memecahkan masalah ya, yang satu adalah yang Agatha Christie. Agatha Christie tahu ya siapa? Iya. Nah itu mungkin kalau yang senang-senang detektif itu kalau yang Sir Arthur Conan itu kalau ketika dia detektifnya namanya siapa ya? Yang Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Katanya gini tadi. Kalau Sherlock Holmes itu kan selalu tipikal dengan dengan loopnya ya. Jadi kaca pembesar. Dia itu selalu pakai fakta-fakta, bukti-bukti, data-data. Ini ada abu, ada apa gitu kan. Itu benar-benar fakta realita di dalam TKP misalnya seperti itu ya. Nah itu orang sense banget karena dia ini misalnya ada bercak darah seperti ini, itu benar-benar real banget. Nah, sedangkan kalau teman-teman bacanya Agatha Christie-nya Poirot itu ketika dia memecahkan masalah, biasanya itu bukan dari itu, tapi dia akan berpikir, oh cara berpikir orang ini seperti ini seperti ini, dia hubung-hubungkan gitu. Nggak ada, faktanya itu nggak ada, tapi dia menghubungkan antara satu fakta dengan fakta lain yang berdasarkan imajinasi dia, pemikiran dia, dan intuisinya gitu. Jadi mengandalkan intuisi banget tanpa ada kok bisa gitu ya kesimpulannya. Tapi ketika dibuktikan di akhir itu memang betul gitu, ternyata betul. Nah ini memang lebih ke abstrak, intuisi itu lebih ke abstrak. Nah jadi teman-teman nanti ketika nanti dites ya, misalnya nih ada suami istri, yang satu sensi, yang satu intuisi, itu beneran bisa berantem gitu kalau nggak ngerti satu sama lain. Kenapa? Karena mungkin yang sensi kamu kalau pikir kejauhan deh gitu, dan kayaknya tuh nggak realistis gitu, pemikirannya kejauhan banget, terlalu mimpi gitu misalnya ya. Sedangkan kalau yang intuisi bisa jadi dia bilang gitu, kamu tuh nggak ada keinginan, nggak ada ambisi gitu-gitu aja gitu, nggak ada mimpi gimana ke depannya dan nggak bisa ngelihat nih situasinya tuh lebih dari yang seperti itu gitu. Nah ini kalau misalnya kita nggak paham ini, nggak sadari ini bisa jadi kerikil-kerikil gitu ya, karena cara berpikir yang ya sebetulnya sih memang beda berpikirnya. Kalau yang sensi itu benar-benar harus dari realitas, harus benar-benar yang fakta yang real gitu. Sedangkan kalau yang intuisi dia bisa lihat ke depan, jauh ke depan, sehingga kadang nggak sabar gitu. Kalau ngomong aja misalnya kalau yang sensing itu biasanya dia akan terkata satu-satu detail dia jelasin gitu. Yang N bisa nggak sabar, aduh langsung aja deh. Ya terus gimana gitu, nggak usah dijelasin, aku juga bisa tahu kayak begitu. Sedangkan yang S akan bilang nggak bisa begitu kan, nanti kamu jadi nggak ngerti maksud saya kan, dari A itu harus ke B nah gitu. Jadi kalau misalnya yang ngejelasin jalan, yang S itu akan sangat detail. Ya. Ini dari ini nanti belok ke kanan, belok ke kiri, terus nanti ada apa itu real banget gitu. Sedangkan kalau yang N mungkin ada, oh ya alamatnya di situ, ya itu aja, pokoknya daerah-daerah situlah gitu. Kamu akan lihat lah, pokoknya di situ kamu lihat cara sendiri aja, caranya nggak mau tahu, pokoknya ada di situ gitu. Dia bukannya dia nggak mau jelasin, dia juga nggak kebayang gimana ya dari situ. Kalau aku sih ya udah jalanin aja gitu, pokoknya nyampe gitu, gimana caranya nggak jadi masalah gitu. Nah itu orang mungkin ya ini bisa kita untuk taunya sih memang kita perlu dites aja lebih gampangnya gitu ya. Kita akan keluar oh ini S atau N gitu. Karena kalau yang biasanya sih yang N itu akan lebih
kalau dia sadar bahwa dia itu N, itu akan lebih mudah untuk dia pahami. Disabarin aja gitu, jangan kalau orang yang S lagi ngomong tuh dengerin aja dulu gitu, jangan nggak sabar, karena kalau orang N kan pakai imajinasi ya. Jadi misalnya lagi dari A sampai, misalnya yang S-nya baru cerita nih dari A, B, C, si N pemikirannya udah sampai ke G gitu. Iya, benar. Gitu, gak nyambung gitu. Jadi ya itulah, kita baiknya sih kalau ini ya digali aja gitu. Oh, ini cara berpikirnya yang abstrak atau yang realistis gitu. Ini kalau dari tadi Cieni bilang tentang detektif itu ya, aku jadi inget itu loh, satu karakter di film, ada yang bilangnya jadi profiler. Itu bukan sih, Ci, maksudnya? Jadi kayak dia sebenarnya nggak kenal sama orang itu, tapi dia bisa nge-profile si orang itu gitu. Oh, dengan cara makannya kayak gini gitu. Itu ya, dia ngambil kesimpulan gitu ya. Kayak gitu ya, Ci, maksudnya ya? Kalau yang sensing itu pokoknya sih dari dia betul-betul dari realistis, yang realita yang ada gitu. Jadi betul-betul faktanya ada. Saya sih kurang begitu paham tuh si profiler itu seperti apa. Kalau menurut Elka sendiri gimana, profiler itu lebih ke sensing atau intuisi? Kalau kata Elka justru lebih kayak ke si ini ya, yang imajinatif tadi ya. Lebih ke N tadi. Intuisi. Jadi dia nggak kenal sama orangnya, tapi dia dipikir gitu ya, maksudnya backgroundnya dia apa, sama dia kayak dihubung-hubungin sendiri, kayak gitu. Bener ya, Ci, kayak gitu ya maksudnya ya? Oh, iya. Oke. Bisa seperti itu. Jadi dari fakta, maksudnya bukan sekedar dari fakta sih, tapi dari pemikiran. Faktanya itu enggak yang betul-betul realita. Terjadi, iya. Di depan mata istilahnya. Benar. Dari fakta sih, yang si intuisi juga tetap, dia juga mengambil fakta juga kan, karena itu dasarnya itu dari fakta, tapi dia olah lagi gitu, imajinasikan, kemudian dia pikirkan dengan intuisinya, sehingga dia akan tahu gitu, oh seperti ini gitu. Kalau orang bilang wah dia punya sixth sense gitu. Padahal bukan itu lah ya sebenarnya. Betul. Berarti nggak ada yang pure orang yang punya intuisi atau sense doang gitu ya, Ci? Iya, ini sih tetap sama seperti tadi, spektrum juga sih. Kita nggak yang benar-benar sensing semua, nggak ada intuisinya enggak, atau intuisi semua nggak ada sensinya juga enggak. Biasanya sih ada tetap. Cuma yang ini biasanya yang jarang berubah. Jadi yang ini yang paling jarang berubah. Kalau I dan introvert extrovert itu mudah berubah. Kalau yang sensing intuisi biasanya nggak berubah. Biasanya ya, selama ini saya itu juga biasanya nggak berubah. Dan tergantung juga dari persentasenya lagi sih, kembali lagi ya. Kalau misalnya persentasenya memang si intuisinya tinggi banget, itu lebih biasanya nggak akan berubah gitu. Tapi kalau misalnya yang 51 dengan 49 gitu, nah itu sebetulnya mungkin antara yang tadi ambivert tadi ya. Jadi ini ya sensing dan intuisinya itu sama-sama sama-sama kuatnya gitu. Jadi kalau 100% sih kayaknya enggak sih. Enggak 100%. Dua-duanya tetap ada, tapi persentasenya aja gitu. Nah, tapi ya aku tuh gue salah ya, Ki. Aku tuh jadi kayak ngerasa kayak yang intuisi ini kan tadi kan Cici bilang abstrak, imajinatif gitu ya, pakai intuisi, dreamer gitu ya. Gue jadi suka ngerasa kayak salah nggak sih orang yang punya yang orangnya tuh huruf N gitu, salah nggak sih gitu loh Ci. Aku mau nanya itu gitu. Salah gimana, Ci, maksudnya? Maksudnya kan kalau misalkan si sensing ini kan kayak everything is so detail gitu kan, lu bisa mempertanggungjawabkan gitu kan, based on data. Yes, kalau si intuisi ini kan I just know itu tuh itu gitu. Nah, lu tuh sense berarti, Ci. Hah? Lu sense orangnya. Itu intuisi. Enggak, lu orangnya sense. Hah? Sensitif. Lu analisis masalah ini bahwa N itu mungkin ada masalah gitu kan. Karena lu mengamati dari data-data yang tadi. Bener banget. Itu bener-bener Iya sih dalam hal ini. Iya dalam hal ini ya. Gitu Ci, pertanyaan aku, Ci.
Iya. Karena intuisi itu kayak ngawang gitu kan maksud Cici. Bukan Jadi ngawang sih, nggak ada. kayak nembak duluan gitu kali ya. Menjustifikasi sesuatu Enggak. duluan gitu. Justifikasi itu apa sih? Mengglobalisasi gitu maksudnya gimana? Bukan. Kayak ngejudge gitu nggak sih? Ngejudge Ngejudge duluan. ya. Indonesia. Ngejudge dulu. Ngejudge duluan. Ya, kayak punya kesimpulan yang terlalu cepat gitu iya ya. benar. Kayak misalnya gini, kerja sama si ini kayaknya bakal jelek deh. Soalnya Iya. ini kayaknya begini deh. Begitu Benar. kejadian, cek kurang oke. Nah, itu loh. Bener. Gimana tuh, Ci? Wah, Cianinya diam nih. Wah, dia bingung. Wah, dia bingung sama pertanyaan kita, saudara-saudara. Ciani. Aduh, sorry, ini sempat Ayo nge-lag. deh. Gak apa-apa sih. Ci, tadi kedengeran nggak, Ci, keributan kami, Ci? Tadi sempat hening. Oh, sempat hening. Oh oke, ulang Ci. Oh, kok gua? Tadi sampai yang itu, yang apa namanya, yang ya itu intinya ngawang-ngawang gitu loh, ngawang-ngawang gitu. Untuk Cici, sebelum kita ulang. berantem, berarti ayo berantem lagi guys. Nah, gini. Jadi tuh bisa nggak sih gitu ya saya merasa bahwa manusia yang MBTI-nya huruf N ini sering kali dianggap salah dan bisa dicap salah gitu. Kenapa? Karena si manusia-manusia N ini kan tidak memakai data yang details ya kan. Kita mah kan cuma datanya kayak 1, 2, 3 and then nyomot yang sini, nyomot yang situ and then udah jadi kesimpulan gitu kan. Nah, most of the society nggak bisa terima hal seperti itu kan. Karena kita Tapi lu tuh kayak gimana sih? Apa? Kalau lu sendiri kayak gimana ngerasanya? Saya sih NTP. Gue udah tahu gue N gitu maksud gue. Dan gue merasa, iya gue mau N pisan gitu. Tapi Berarti pertanyaan yang timbul dari keresahan diri sendiri gitu ya. Sebetulnya lu ngerasa, ini bisa gue kadang-kadang suka disalahin orang nih. Karena bukan gua punya kadang-kadang sense sih kayak gitu. sering aja gitu, sering salah gitu. Tapi Atau itu berpikir terlalu jauh kali. Iya nggak sih? ya, Karena ini orang-orang yang iya, belum sampai situ gitu kan. ya gitu lu kayaknya lu Gimana nggak sih? boleh ngomong gitu deh, gitu misalnya gitu kan. Lu nggak boleh ngomong gitu deh, kayak gitu. Gimana tuh, Apa Ci? terlalu main perasaan gitu nggak itu? Nah, kalau itu yang juga itu bisa kan? Itu aspek berikutnya kalau perasaan. belum. Nah, Gitu gitu. jadi ya, yang S dan M memang betul sih kalau kita nggak paham itu bisa menjadi satu konflik juga ya. Dan biasanya sih kalau misalnya kitanya sadar kalau kita N itu termasuk yang populasinya sedikit sih sebetulnya yang N itu Bukan, dibanding. betul kan? Kita tuh Memang. barang langka, guys. Jadi Benar. ada beberapa tipe itu yang sangat sedikit sekali gitu di dalam populasi yang ada gitu. Nah, yang N juga memang lebih banyak S dibandingkan dengan N memang. Nah, kalau misalnya memang kita menyadari bahwa ini saya tuh N gitu. Nah, itu untuk N itu sebetulnya bisa untuk memahami ke S gitu. Jadi kayak lebih di Direm. Iya, dan dibuat ini kalau misalnya kita sebagai Rekonstruksi. yang visinya tuh besar gitu, inginnya tuh apa. Nah, kita tuh dipecah-pecah gitu. Jadi supaya yang S-nya paham gitu, karena biasanya orang N itu punya gambaran yang besar, punya ya intinya punya visi sesuatu untuk melakukan sesuatu itu dia. Aku tahu istilahnya tuh aku pengen ke bintang, tapi gimana caranya aku nggak peduli, pokoknya pengen ke sana gitu. Nah, itu kita perlu step by step-nya aja. Jadi kita kayak istilahnya itu berusaha memahami dunianya si S ini gitu. Jadi dibuat menjadi realistis gitu. Sebetulnya dari M ke S itu lebih mudah untuk kita karena orang visioner biasanya lebih mudah untuk memecah-mecahkan dan menjadikan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang praktis itu lebih mungkin gitu dibanding kalau yang S memahami N itu memang jujurnya lebih susah gitu, lebih ini ya karena itu tingkat cara berpikirnya yang lebih abstrak gitu. Endurance-nya lebih rendah ya. Itu tingkat pemikiran yang lebih ini lagi gitu, lebih rumit sebetulnya yang N itu. Tapi yang N itu biasanya lebih bisa untuk memahami yang S dengan merealkan gitu, direalkan, entah itu ditulis, entah itu dibikin kayak schedule, di breakdown gitu sih, betul, di breakdownin sehingga itu menjadi sesuatu yang lebih real gitu.
Nah itu akan lebih mudah. Karena biasanya ya, misal nih pimpinan itu yang N itu banyak banget karena banyak pimpinan yang visioner yang punya ini. Kalau tidak bisa membreakdown seperti itu akan membuat bingung bawahan biasanya. Nah biasanya itu seperti itu gitu. Dan itu makanya banyak kan kita ada pelatihan-pelatihan untuk manajemen, untuk komunikasi. Nah itu salah satunya dengan ini karena untuk yang pemikirannya abstrak, pemikirannya itu visioner itu akan sulit dipahami kalau tidak di realkan begitu. Nih, Bapak ini salah satunya nih, besok datang syuting. Ngapain kok? Datang dulu aja. Pokoknya ini nih Bapak ini. Ya. Gue merasa itu sih. Sama Citin juga kalau lagi chat itu kan, Ci tolong bikinin ini. Hah? Apa? Coba dong jelasin lagi. Kayak gitu. Pokoknya harus keras dulu caranya gimana sih? Kayak enggak, coba jelasin kayak gimana. Gue bingung sendiri ya akhirnya. Iya, tapi itulah makanya kami butuh skrip, Ki. Kami tuh introvert. Kita tuh introvert. Oh gitu. Iya, sekarang jalan. Jadi kayak ajang curhat. Oh iya, benar juga ya. Emang ladies talk begini, Ci, benar. Ci ini tadi bilang kok jadi ajang curhat katanya. Ya memang betul, memang beginilah ladies talk. Iya. Ci ini juga waktu itu gitu tahu kenanya. Ini gimana? Ada daftar pertanyaannya? Enggak, udah lah, jalan aja. Ya kan? Cieni buat aku Cieni itu S apa N? Aku mau tebak Cieni S. Betul nggak? S ya. Nah, N. Hah? N. Aku N. N intuisi. Iya, intuisi. Tapi Cieni berarti tidak ada cara lain ya? Memang si N ini yang harus menjembatani lah istilahnya, yang bikin bridge-nya harus si N. Nggak mungkin dari tempat si S, Ci. Iya, artinya gini, yang S-nya yang lebih sabar juga lah gitu untuk jadi ya, biar please bear with us. Karena kan misalnya di dalam keluarga ya satu S satu N gitu. Kalau misalnya nggak saling memahami ya agak jadinya bisa ribut gitu kan. Jadi kita bisa yang N, yang S jadi kan ya kadang-kadang juga yang N pun ya karena udah bawaannya seperti itu kan kalau ngomong ya tadi itu jadi nggak bisa detail, nggak bisa real gitu kan. Betul. Kita tuh susah mendeskripsikan tahu. Bisa ini gitu. Membantu untuk N-nya juga lebih realistis dengan ini betul. Gitu dengan apa yang disampaikan begitu. Iya itu ya. Iya, kita tuh harus sering cangkaman. Cakaman. Kalau bahasa Jawa cangkeman tuh kebanyakan ngomong tau. Ayo. Sobat Maestro, mungkin Anda juga merasakan hal yang sama nih ya. Aduh, ternyata gitu ya. Ini kita kayak dibuka. Iya gak sih? Kita kayak langsung lagi bayi baru terus buka mata gitu loh ketemu sama Cieni. Aduh, benar-benar kita bakal belajar lebih banyak lagi Sobat Maestro ya. Tetap di Ladies Talk ya.